baru tuh menurut aku. Bener-bener yang nggak ada yang namanya jadi seorang ibu tuh langsung lu berbakat jadi ibu itu nggak ada. Semuanya proses belajar, bahkan sampai sekarang pun proses belajar. Iya, 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 kebayang. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ibu benar-benar kayak menantang banget ya Mbak ya. Bahkan Iya, diri aja yang mungkin apa namanya belajar tentang pengasuhan tapi ketika menjalaninya wah gila beda, sih Em. beda. Beda banget. Itu feedback dari feedback dari kiri kanan, ini tuh terima terima semuanya gitu-gitu. Itu kadang bikin stres juga sih. Ya masih agak ngiang-ngiang sih, tapi karena udah kayak udah lama banget ya, udah hampir 8 tahun lalu, jadi kayaknya lupa sih kalau sampai nanti aku punya anak bayi lagi. Wadaw sih, nggak tahu sih. Mulai ya dari awal. Mulai lagi dari awal, dari itu jaraknya udah jauh banget, udah 8 tahun Ya gitu. kayak ibu Walaupun gitu ya Mbak ya. mm-mm, Nah, berarti waktu itu pada saat baru-baru jadi ibu, terus mm-mm, itu menjalani pengasuhan, berarti sempat ada momen di mana kayak kok gini ya ternyata sesulit ini, mm-mm, stres juga ya, ada stres. unhappy momentsnya ya ternyata. Ada lah, stresnya segala macam tuh ada. Cuman kayak bener kayak yang di awal, kayak anak itu sumber kebahagiaan. Jadi ketika ngeliat anak, kayak semua stress level, kalau di gue sih kayak bisa ke reduce gara-gara ada anak, dengan hadirnya anak. Ketika ngeliat dia Benar-benar. kan, nangis, dia nangis, aku ikut nangis, gitu. Masih inget momen-momen itu. Gimana caranya lo nggak nangis? Aku nangis juga. Terus waktu itu gimana tuh Mbak cara strateginya hal itu? Oh, aku tuh inget yang waktu itu pas seminggu tuh, yang Regas deh pokoknya, anak pertama ya. Seminggu air ASI aku benar-benar nggak keluar sama sekali. Kayak hampir Oh, seminggu dulu. Apa yang keluar keluar, semangat semangat. Aku susuin aja, terus dia nangis kayak ini kurang gitu kan, dari kayak gimana sih, karena kan selalu pada bilangin harus ASI, harus ASI, harus ASI semuanya gitu kan. Aku sih tetap tetap coba semangat. Terus udah gitu anaknya nangis mulu. Terus kalau orang tua sudah bilang udah kasih aja, udah nggak apa-apa, ini anak aus gitu-gitu kan. Terus katanya, terus kalau kata dokter ada yang bilang nggak apa-apa kok, itu sebenarnya tercukupi, tercukupi, udah pede aja, pede aja. Terus pas one time pernah aku nangis, suami tuh udah, aku tuh benar-benar sendirian waktu itu kan, soalnya biasanya kan kalau mungkin ibu yang baru lahiran tuh ditemenin sama mamanya gitu. Aku nggak, bener-bener sendirian. Suami udah langsung kerja, terus sendirian di apartemen. Aku inget banget tuh. Itu aku sampai stres tuh pas 5 hari pertama gitu kan. Aku udah nangis, si bayi nangis, Regas nangis. Aku di tempat tidur itu di bawah ngejogrok gitu, terus nangis, nangis. Terus asisten aku tiba-tiba datang, dia ngeliat gini, kenapa nih? Gitu, ngeliat kesian. Kayaknya momen itu tuh kayak gak kuat, dia nangis terus kayaknya aus, asi aku gak keluar gitu. Ada ya tuh ampun. momen kayak gitu, ngalamin aku Mm-mm. tuh yang kayak gitu tuh, ngalamin Oke. banget. Terus akhirnya udah nggak apa-apa lah, gini-gini gini. Terus judging gitu kan, kayak judging kayak judgement, kayak kalau lo nggak ngasih ASI lu bukan ibu yang baik, kayak gitu kan. Tapi kan semua orang kan sebenarnya beda-beda. Nggak ada istilah ibu yang baik itu gara-gara lo nggak ngasih ASI, gara-gara lo nggak lahirin normal. Itu tuh menurut aku judgement yang sangat amat buruk gitu. Dan itu muncul gitu saat itu tuh banyak banget, dan aku ngerasa kayak yang nggak gini caranya. Semua ibu pasti berusaha deh gitu. Justru yang nggak baik adalah yang benar-benar nelantarin dari awal gitu, yang nggak berusaha. Iya, setuju banget sih Mbak. Mm-mm, mm-mm. Oh, apa namanya? Ya itu tadi ya yang harus dihindarin sama masyarakat itu sebenarnya Iya. ada judging itu, komentar-komentar Mm-mm. negatif, dan mungkin dari mindset ibunya juga bahwa harus selalu Yes. memenuhi ekspektasi eh, masyarakat aja, Iya. ekspektasi kayak gitu. Padahal sebenarnya ibu tahu yang terbaik kan. Iya, iya, Pilih iya. Beda-beda. Kita benar-benar. tahu badan kita, guys, gitu. Oh, aku pernah loh momen kayak gini nih, ditanyain sama 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 cowok nih, sama laki-laki nih. Dia nanya gini, Hes, anak lo lahirannya normal atau sesar? Dia bilang gitu kan.
Dua-duanya sih normal, gue bilang. Yang pertama, yang kedua, wah hebat, dia bilang gitu. Benar-benar jadi ibu yang sempurna. Terus aku gini, hah, ibu yang sempurna? Iya. Jadi kalau kalau lahiran normal itu berarti lu ibu yang sempurna. Zaman sekarang kan orang bilang gue, lu kan cowok gitu. Pernah hamil gak? Gitu. Bener-bener Ngomongin dengan gampang, bilang ibu yang sempurna. Aku bilang, oke, okay, sebenarnya gue dipuji, cuman gue nggak terima digituin. Gue nggak bisa lo ngejudge. Lu cowok nanya ke gue soal jadi ibu yang sempurna, cuman dengan satu statement lahiran lo harus normal. Oh enggak gitu. Semua ibu tuh gimana cara pengasuhannya untuk jadi ibu yang terbaik tuh, mereka kan berusaha jadi ibu yang terbaik. Terus sih, pengen gue jitak tuh rasanya tuh saat momen itu. tapi kita Iya, kalau sekarang kepikiran pengen gue kitak. berarti Nyesel dah. mindset itu berarti bukan hanya dimiliki oleh ibu-ibu wanita, tapi laki juga udah ada ya, dan itu Iya. berbeda. Oke, oke, oke. Iya kan ada yang kayak gitu kan ya ngerasanya kayak gitu. Maksudnya oh, ya alhamdulillah aku ngerasa berhasil gitu kan untuk normal dan gue juga nggak pernah kayak maksain lu tuh harus normal ya lahiran. Enggak lah gitu. Dokter aja tahu yang terbaik kok kita lahiran mau sesar, mau normal, mau waterbirth atau waterfall atau gimana lah terserah deh pokoknya itu ya. Yang penting anaknya sehat ya nggak sih? Bener, anak sehat, ibu bahagia pastikan, ASI lancar. Mm-mm. Iya. Oh, nah berarti apa namanya, benar banget sih Mbak bahwa Hmm. ibu baru itu kan sangat rentan dengan stres kan, jadi kayak Mm-mm. unhappy seperti itu. Nah, gimana nih peran dari suami, dari masyarakat, Hmm. dari lingkungan terdekatnya lah untuk membantu supaya ibu Mm-mm. itu merasa sebagai ibu yang bahagia, dia menikmati peran sebagai Mm-mm. ibunya. Oke, nah terus dia itu ketika anaknya udah mulai besar nih Mbak, itu Mm-mm. gimana Mm-mm. nih? Tantangan apa lagi yang dirasakan? Paling kayak pola pengasuhan ya, maksudnya kan yang pasti yang lebih berpengalaman adalah kayak neneknya gitu kan, pasti masukan-masukan dari situ tuh, itu memang bisa kayak enggak, menurut saya gini, menurut saya ini. Kalau 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 aku tuh orangnya yang enggak ini gini-gini, aku mah nurut anaknya. Oh iya, iya aja gitu. Ntar pas udah pulang udah sendiri, ntar pakai cara aku. Udah gitu aja. Jangan dibikin berantem, udah santai aja. Benar, berarti itu kuncinya ya Mbak, ibu-ibu semua. Mm-mm. Kata kuncinya adalah santai aja sebenarnya dalam Santai menjalani aja. pengasuhan. Iya, iya, iya. Benar-benar. Dan Karena mungkin perbedaan tuh pasti ada gitu kan. Mereka kayak, maksudnya orang tua kita tuh punya pola pengasuhan harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, ti, harus kayak gini, ti, kayak gitu sih. Mungkin untung aku memang nggak emang nggak stay sama orang tua, tinggalnya memang udah langsung sendiri-sendiri. Maksudnya, tapi mereka kan namanya cucu baru kan pasti yang harus gini, ti, harus gini. Itu ikutin aja, nggak mungkin disesatin gitu, ikutin aja kalau menurut gue sih gitu. Karena kita kan punya pendapat sendiri, kita jalanin juga. dan sesuai kemampuan kita ya Mbak ya. Kalau misalnya Mm-mm. ya berproses lah kita jalaninnya seperti itu. Oke. Betul, Nah, betul, betul. kemarin sempat nih ada pertanyaan. Mm-mm. Mm-mm. Eh, Gimana sih Mbak caranya happy? Cara tetap si ibu ini tetap jadi happy ketika Mm-mm. apa namanya anaknya tuh lagi gemes-gemesnya dalam tanda kutip nih. Waktu itu Mbak Mbak Teteh Hesti ini pernah nggak Mm-mm. ngerasain itu? Saya kan kayak di usia 2 tahun, 3 tahun anak Mm-mm. mulai eksplorasi kan Mm-mm. dengan Mm-mm. waktu itu gimana? Tetap bisa waras kayak gitu gimana? Gitu, Far. Kayaknya sih ya, umur sekarang juga banyak gemes-gemesnya nih anak-anak nih. Apalagi kita kan jadi ibu guru ya di sini ya, ngajarin anak sekolah gitu kan. Eh kayaknya memang butuh support orang terdekat sih kita biar tetap benar-benar in our eh, kita tetap dalam keadaan waras tuh butuh support orang sekitar yang ngingetin gitu dan juga yang bisa ngehandle juga karena kalau kita apa ya ngelakuin itu semua sendiri Hmm? nggak ada yang ngingetin, hey lu udah kelewatan gitu kayaknya kalau nggak ada yang ngingetin mungkin kayak butuh itu sih. Aku sih Oh, aku sih karena ada orang sekitar sih yang support jadinya biar lebih bikin lebih waras. oke oke. Berarti Hmm. memang dukungan dari sekitar tuh penting banget buat Mbak. Ah, ah. Mm-mm. Mm-mm.